dari mata kuliah analisis kebijakan publik. Dalam hal ini kita akan membahas apa sih itu analisis kebijakan publik dan bagaimana proses dari perumusan kebijakan publik itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke bagaimana proses perumusan kebijakan itu tersendiri, apa sih analisis kebijakan itu? Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan oleh organisasi administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, seperti misalnya negara yang telah melakukan memberi kebijakan-kebijakan kepada masyarakatnya tersendiri. Nah, analisis kebijakan publik itu sendiri adalah dia yang akan mengontrol bagaimana baik buruknya dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersendiri. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana sih proses-proses dari kebijakan publik itu tersendiri yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Gimana? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu bentuk atau formulasi tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi suatu tuntutan publik. Jadi, ada 4 karakteristik perumusan kebijakan publik. Yang pertama, merupakan suatu proses administratif. Nah, kebijakan ini merupakan suatu proses penentuan tindakan yang lebih bersifat operasional atau praktis sebagai tindakan dan penyelesaian masalah. Yang kedua, merupakan suatu proses politik. Jadi, perumusan kebijakan ini merupakan arena perjuangan untuk pemenuhan kepentingan dari aktor-aktor kebijakan yang terlihat di dalamnya. Yang ketiga, merupakan inti proses kebijakan. Perumusan ini merupakan fase penentuan batas-batas, tujuan dan cara berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pemenuhan kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah merupakan tindakan selektivitas. Jadi, perumusan kebijakan ini merupakan strategi untuk menyediakan alternatif tindakan penyelesaian masalah tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik, yang di B ada namanya sistem perumusan kebijakan publik. Nah, untuk melahirkan suatu kebijakan publik dengan kualitas baik yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, maka perumusannya harus didukung dengan perangkat sistem perumusan publik. Yang pertama ada namanya multi-aktor. Dalam menentukan kebijakan publik, terbaik tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan peran negara, melainkan melibatkan banyak aktor di dalamnya. Keberadaan aktor yang bermain di pentas perumusan kebijakan ini bersifat luas, bukan hanya aktor dari unsur pemerintah, namun juga unsur lain dari pemerintah, baik swasta maupun masyarakat sipil. Keberadaan multi-aktor kebijakan merupakan salah satu perangkat dari sistem perumusan kebijakan yang dipersepsikan sebagai upaya memperkaya informasi sebagai referensi untuk mendapatkan derajat kebijakan yang lebih tinggi atau berkualitas dalam menangani masalah-masalah publik. Kapasitas merupakan perangkat dalam perumusan kebijakan publik yang mengkaji kemampuan pemerintah terhadap setiap alternatif rencana kebijakan yang akan diadopsi. Kemampuan memahami kapasitas pemerintah ketika proses perumusan masalah menjadi sebuah keharusan untuk menghindari terjadinya kehadiran keputusan kebijakan yang hanya sekedar sebagai kegiatan rutinitas yang bersifat normatif di atas kertas. Maka implementasi untuk mencapai tujuan publik karena ketidakmampuan pemerintah. Ya, multi kriteria perangkat penilaian yang mampu menangani kompleksitas perumusan kebijakan, terutama ketika diinginkannya keputusan yang adil, inklusif, dan transparan dalam kondisi terjadinya multifaktor masalah yang datang dari berbagai stakeholder. Untuk memahami apakah suatu masalah yang muncul merupakan kategori masalah kebijakan dalam tertentu, maka diperlukan suatu kriteria untuk menilainya. 4. Proyeksi dampak. Proyeksi dampak merupakan suatu metode untuk mengeksplorasi perakiraan masa depan yang berupa kemungkinan dampak yang dihadapi setiap alternatif keputusan kebijakan yang tersedia. Proyeksi dampak masa depan kebijakan ini harus dikaji secara komprehensif, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Baiklah, saya Azmi Lumurtaki. Saya akan melanjutkan materi tentang proses perumusan kebijakan publik.
Proses perumusan kebijakan publik terdiri dari 3 rangkaian seri tindakan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses identifikasi permasalahan atau kepentingan publik yang perlu dipecahkan melalui kebijakan publik. Pemahaman terhadap masalah dapat menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memadukan pandangan yang bertentangan, dan rancangan peluang kebijakannya. Yang kedua, penetapan agenda kebijakan. Pengagendaan menghasilkan suatu rencana pembahasan kebijakan berdasarkan prioritas masalah atau tuntutan yang perlu segera dibuatkan kebijakan. Dalam praktiknya, satu persatu masalah kebijakan yang sudah diajukan dan diagendakan selanjutnya dirancang untuk penyelesaian, sehingga setiap masalah kebijakan tersebut tercipta sebuah rancangan kebijakan. Baiklah, saya Sitiara akan melanjutkan bagian dari proses perumusan kebijakan publik, yaitu pemilihan alternatif kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi dengan baik dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Prosesnya dilakukan melalui diidentifikasi berbagai kemungkinan alternatif kebijakan-kebijakannya. Dalam proses perumusan usulan kebijakannya sendiri terjadi beberapa proses, yaitu mengidentifikasikan alternatif, memasukkan alternatif, mendefinisikan alternatif, menilai masing-masing alternatif, dan menilai alternatif yang paling memuaskan atau paling memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat yaitu penetapan kebijakan. Setelah salah satu alternatif ditetapkan, maka tahap akhir adalah menetapkan kebijakan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai bagaimana perumusan kebijakan publik itu tersendiri. Baiklah, kami dari kelompok 1, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.